Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini: 1. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. 2. Melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. 3. Melalui kegiatan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti tadi? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Nah, tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kalian. Bahkan, ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Satu contoh, ini ada cerita yang berjudul Aku Sarjana Pemulung. Silakan simak cerita ini agar anak-anak nanti paham. Ternyata walaupun dari anak pemulung, dia juga bisa sukses seperti teman-teman yang dari golongan orang yang kaya. Silakan anak-anak perhatikan, anak-anak simak ceritanya. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung,
aku pun mengembala kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang sangat panjang dan berat. Nah, itulah tadi cerita singkat dari seorang pemulung yang ternyata walaupun dia menjadi seorang pemulung, dia tetap bisa berkarya, tetap bisa sekolah, dan ternyata sukses. Selanjutnya, sekarang kita ikuti puisi ya yang menggambarkan tentang pemulung. Ikutilah lafal bacaan puisi dalam hati, perhatikan tanda jedanya ketika berhenti sejenak atau lama. Silakan mengikuti. Tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang dibuang pemiliknya untuk ditukar kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu bisa mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Itulah tadi pembacaan puisi. Sekarang kita lanjutkan masih terkait dengan barang-barang bekas ya. Yang mana pemulung itu mengambil barang-barang bekas dan kita akan bisa memanfaatkan barang-barang bekas tersebut untuk membuat karya. Salah satunya adalah kolase. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu kolase? Oh ya, kalau begitu Pak Guru jelaskan. Kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Atau disebut juga kolase merupakan teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, ada kaca, ada logam, ada kayu, dan sebagainya. Yang mana nanti ditempelkan pada permukaan gambar. Langkah-langkah membuat kolase. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan berikut ini. 1. Selembar kertas, bisa kertas karton ataupun kertas sketsa atau gambar. 2. Lem. 3. Gunting. 4. Koran bekas. 5. Gambar. Setelah bahan disediakan, barulah kita buat. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. 1. Siapkan gambar pola pada selembar kertas. 2.
buatlah potongan-potongan bahan atau dari koran bekas, dari kardus, atau dari plastik. Ketiga, tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Ini adalah salah satu contoh kolase. Anak-anak, tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Nah, sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan-hewan laut yang mati. Karena apa? Karena memakan sampah plastik. Karena sampah plastik tidak bisa dicerna dalam perut ikan. Akhirnya, ikan tersebut mati. Nah, kalau mati, berarti ekosistemnya akan terganggu. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Nah, bisa dibuat kolase atau dibuat barang-barang yang lain yang bisa lebih dimanfaatkan dalam jumlah besar, seperti itu. Nah, tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, pelestarian makhluk hidup di sekitar kita akan terwujud. Nah, sekarang pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. 1. Kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya, kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI, dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Yang ketiga, kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Sekarang, upaya pelestarian hewan. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut. 1. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskan. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Keempat, membuat undang-undang perburuan. Jadi diperlukan ya undang-undang perburuan agar manusia tidak dengan brutal mengambil semuanya. Yang selanjutnya, yang kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, dari pelestarian tersebut
kita dapat mengambil kesimpulan. Kira-kira tujuannya apa ya? Ya, tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, dengan pelestarian tersebut, maka lingkungan akan bisa lebih nyaman. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan. Nah, jadi dengan pelestarian tersebut, maka bisa digunakan sebagai tempat hiburan. Jadi kita bisa berrekreasi, bisa bermain, begitu. Anak-anak, itulah tadi materi yang kita pelajari. Sekarang kita mengerjakan tugas. Tugas yang pertama. Buatlah sebuah kolase bersama anggota keluarga di rumah dengan menggunakan berbagai barang bekas di rumah seperti koran, majalah, atau kain, dan sebagainya. Tugas kedua. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan Aku sarjana pemulung. Itulah tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.